Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Islam dan Tek, yang mana kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Ica Aprilianti dengan NIM B300210086. Yang kedua Dinda Putri Wulandari dengan NIM B300210090. Dan yang ketiga Irfan Budianto dengan NIM B300210138. Ibadah. Pertama, definisi ibadah, indikator ibadah, dan dalil hubungan ibadah. Next. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarat terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan maksudnya satu. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Beberapa pandangan tentang ibadah menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. M. Shihab, yaitu ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa penggangguan bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Yang kedua, Profesor Dr. H. Muin Salim. Ia mengatakan ibadah dalam bahasa agama merupakan sebuah konsep yang berisi pengertian cinta yang sempurna, ketaatan, dan khawatir. Artinya, dalam ibadah terkandung rasa cinta yang sempurna kepada Sang Pencipta disertai kepatuhan dan rasa khawatir hamba akan adanya penolakan Sang Pencipta terhadapnya. Yang ketiga, menurut ahli tauhid dan hadis, ibadah adalah mengesahkan dan mengagungkan Allah dengan sepenuhnya, mentanzimkan, serta menghinakan diri dan menundukkan jiwanya kepadanya. Yang keempat, menurut Ikrimah, salah seorang ahli hadis mengatakan bahwa ibadah itu sama artinya dengan tauhid. Lebih tegas lagi, Ikrimah mengatakan bahwa segala lafaz ibadah dalam Al-Quran diartikan dengan tauhid. Ulama akhlak mengartikan ibadah itu adalah mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syariat-syariatnya. Next. Indikator ibadah berdasarkan pelaksananya, yaitu ibadah jasmaniyah dan rohaniyah. Jasmani dan rohani, contohnya sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu rohani dan harta, contohnya zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, yaitu jasmani, rohani, dan harta, contohnya ibadah haji. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, yang pertama, dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir, doa, dan baca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu atau menolong orang lain. Yang ketiga, yaitu ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, contohnya sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara dan pelaksananya berbentuk menahan diri, contohnya puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Next.
Dalil hubungan ibadah dengan rezeki, kemudahan, dan bantuan Allah. Yang pertama ada Quran Surah Taha ayat 132, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Yang kedua ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesungkaran bagimu. Yang ketiga ada dalam hadis yang dinukil dari kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah karya Afati Syuhud dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya agama itu mudah, tidaklah seseorang mempersulit berlebih-lebihan dalam agama, melainkan ia akan dikalahkan. Oleh karena itu, kerjakanlah dengan semestinya atau mendekati semestinya, dan bergembiralah dengan pahala Allah, dan mohonlah pertolongan di waktu pagi, petang, sebagian malam. Untuk yang kedua, sabar. Yang akan menjelaskan tentang definisi sabar, indikator sabar, dan dalil hubungan sabar. Menurut etimologi, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabara, yang berarti bersabar, tabah hatinya, dan berani. Sedangkan menurut terminologi bahasa artinya menahan dan mencegah diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho dari Allah. Sabar menurut para ahli. Yang pertama, Ibnu Katsir. Sabar memiliki 3 pengertian, yaitu sabar meninggalkan hal yang haram dan dosa. Kedua, sabar melakukan kekuatan dan kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi bencana dan petaka. Yang kedua, Jalaluddin Rahmat mengatakan sabar ialah seseorang yang memiliki kecerdasan emosionalnya yang tinggi. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sabar ialah tidak mengeluh karena sakitnya musibah yang ditimpanya kepada selain Allah. Yang keempat, menurut Al-Ghazali, sabar adalah ciri yang membedakan antara manusia dengan binatang. Dengan sabar, seseorang dapat mengekang hawa nafsunya. Yang kelima, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sabar ialah menahan hati untuk tidak mengeluh dan mengadu. Indikator sabar. Yang pertama, dapat memegang teguh pendirian. Artinya tetap kuat dalam mempertahankan atau memegang teguh untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Yang kedua, konsekuen. Artinya siap menerima segala kemungkinan resiko yang akan diterima. Yang ketiga, konsisten, tetap, dan tidak berubah-ubah dalam melaksanakan sesuatu. Keempat, disiplin, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Yang kelima, tabah, artinya kemampuan seseorang untuk tetap kuat menghadapi ujian dan cobaan. Yang keenam, tekun. Yang ketujuh, dapat mengendalikan diri, yakni dengan mengontrol emosi serta tutur kata dari segala perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kedelapan, tidak mengeluh. Yang kesembilan, dapat mengekang hawa nafsu sama dengan mengendalikan diri dari segala emosi. Dalil hubungan sabar dengan rezeki, kemudahan, dan bantuan Allah. Yang pertama, Surah Toha ayat 132, artinya
dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 200, artinya, hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang ketiga, Quran Surat Ali Imran ayat 125, artinya, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu secara tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Yang selanjutnya adalah amanah. Di sini akan menjelaskan yang pertama definisi amanah, yang kedua indikator amanah, dan yang ketiga dalil hubungan amanah. Next. Secara harfiah, amanah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-amanah. Kata asal dari al-amanah ialah al-amu, yang artinya adalah ketenangan jiwa serta terbebas dari segala rasa takut. Secara bahasa, kata amanah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan. Contohnya seperti penggunaan kata amanah yang ada pada kalimat berikut ini, titipan ialah amanah. Dan ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, terkait amanah dari Profesor Dr. Muhammad Quraisyab LCMA. Beliau menjelaskan amanah adalah kepercayaan yang diberikan seseorang untuk dipelihara dan dijalankan sebaik mungkin. Dalam prosesnya, orang yang diberi amanah harus menghindari kemungkinan menyia-nyiakan amanah tersebut, baik karena sengaja ataupun lalai atau tidak sengaja. Yang kedua, menurut ahli Ahmad Mustafa Al-Maraki berpendapat amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Menurut ahli yang ketiga, yaitu Ibnu Al-Arabi, bahwa amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya, atau sesuatu yang diambil dengan izin untuk diambil manfaatnya. Yang keempat, menurut Abdurrahman Al-Saidi, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan pada seseorang serta diperintahkan untuk menunaikan hal tersebut. Dan menurut pakar yang terakhir, amanah dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan pada seseorang untuk dijalankan dengan baik serta dipelihara sebaik mungkin. Next. Selanjutnya ada indikator amanah. Ada 3. Yang pertama yaitu bekerja secara profesional. Yang kedua, komitmen dalam Islam. Dan yang ketiga, ada jujur dalam bermuamalah. Jadi yang pertama, bekerja secara profesional, yaitu seorang muslim tidak hanya diperintahkan untuk bekerja, tapi juga harus menjadi manusia yang terbaik dalam kerjanya. Allah tidak menuntut kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, tapi menghendaki agar hamba-hambanya memberikan yang terbaik dalam beramal. Yang kedua adalah komitmen dalam Islam. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa sungguh indahnya hidup di bawah naungan Islam. Dan yang ketiga adalah jujur dalam bermuamalah, artinya individu atau kelompok yang dapat dipercaya dalam melaksanakan amalahnya terlihat dari kejujuran dalam bermuamalah di masyarakat. Next. Selanjutnya ada dalil-dalil hubungan amanah dengan rezeki, kemudahan, dan bantuan Allah. Yang pertama, dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8, yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Yang kedua ada dari hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna orang yang tidak menunaikan janji. Yang ketiga, dari Quran Surah An-Nahl ayat 9 yang artinya sungguh Allah
menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Next. Demikian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami terkait ibadah, sabar, dan amanah.